Kami dari kelompok 3 Administrasi Bisnis kelas 3B. Dalam kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai rapat untuk memenuhi tugas kesekretariatan dengan anggota. Saya Fajar Anggara yang berperan sebagai pimpinan. Saya Kiptiana Dijuyati yang berperan sebagai Kepala Divisi Keuangan. Saya Wiyati Fauziah yang berperan sebagai MC. Saya Nancy Olivia Puspitasanti berperan sebagai Kepala Divisi Pemasaran. Saya Anastasia Muhammad Ramadhani berperan sebagai Kepala Divisi Produksi. Saya Reva Yusuf Masari yang berperan sebagai Sekretaris. Baik, langsung saja kita simak videonya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Baik Bu, sebelum menghadiri rapat, mohon untuk mengisi daftar hadiah terlebih dahulu. Baik Bu Natasha, silakan masuk. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu. Silakan diisi daftar hadiahnya terlebih dahulu. Silakan. Kepada Ibu Kepala Divisi sekalian, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Wiyati Fauziah berperan sebagai MC pada rapat sore hari ini dengan bertujuan untuk memandu rapat untuk membahas kinerja karyawan dari PT Gemilang Sejahtera pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2021. Yang terutama Bapak Rafa Perdana selaku pemimpin dari PT Gemilang Sejahtera dan juga segenap dari Kepala Divisi, baik serta Ibu Lutfa selaku Sekretaris dari Bapak Rafa. Sebelum rapat ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan rapatnya terlebih dahulu. Jadi untuk susunan acara rapat pada kali ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Pimpinan, yang ketiga penyampaian progres dari setiap divisi, yang keempat diskusi rancangan peningkatan kinerja karyawan, yang kelima pembacaan kesimpulan, dan juga yang keenam adalah penutup. Baik, menuju acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka rapat ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan dari PT Gemilang Sejahtera. Kepada Bapak Rafa saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir dalam rapat ini. Kemudian dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kinerja karyawan dari PT Gemilang Sejahtera dalam 3 bulan terakhir, tepatnya pada bulan September hingga November. Kemudian pertemuan kali ini dirasa sangat penting karena saya lihat terjadi beberapa penurunan kinerja karyawan dari PT Gemilang Sejahtera. Kemudian maka dari itu saya mengundang segenap kepala divisi untuk membicarakan masalah ini. Kemudian mungkin nanti masing-masing kepala divisi bisa menyampaikan progres dan juga masalah yang dihadapi selama menjalani pekerjaan di PT Gemilang Sejahtera. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik Pak. Selanjutnya adalah penyampaian dari progres kerja tiap divisi. Kita mulai dulu dari divisi pemasaran. Kepada Ibu Nancy Olivia saya persilakan. Sebelumnya selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nancy dari Kepala Divisi Pemasaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan progres kerja dari divisi kami. Pada periode bulan September sampai dengan November, job desk dari divisi kami saya rasa cukup terkendali dan hubungan kerja dengan perusahaan relasi pun berjalan dengan lancar. Adapun peningkatan pada bulan Oktober, kami berhasil menarik kepercayaan PT Cipta Bangun
dan PT Sumber Inspirasi yang sekarang menjadikan perusahaan kita sebagai supplier tetapnya. Namun, pada awal bulan November, Bapak Ibu sekalian, di sini divisi pemasaran mengalami beberapa kendala, yakni ada perusahaan yang memutus kontrak kerja dengan perusahaan kita, yaitu PT Adi Sucipta yang sebelumnya mengikat kontrak perusahaan dengan kami. Kemudian memutuskan untuk melepas kontraknya karena sudah mendapatkan supplier baru yang katanya lebih bagus lagi. Jadi begitu, Bapak Ibu dari divisi pemasaran. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya Bu dari divisi Ibu. Kemudian saya rasa ini akan ada kaitannya dengan divisi produksi. Kemudian saya kembalikan ke MC. Baik, selanjutnya dari divisi produksi untuk menyampaikan progres kerja divisinya kepada Ibu Anastasia, saya persilakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Anastasia dari divisi produksi. Jadi begini, untuk divisi produksi sendiri masih cukup terkendali. Pada bulan Oktober terjadi peningkatan produksi yang cukup besar kaitannya dengan bertambahnya relasi perusahaan dari divisi pemasaran. Jadi pada bulan Oktober karena meningkatnya produksi membutuhkan jam kerja tambahan, jadi banyak sekali karyawan yang bekerja. Untuk bulan November itu sendiri berhubung pada bulan Oktober sudah ada klien baru, jadi tidak terjadi perubahan produksi yang signifikan karena PT Adi Sucipta memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan ini. Mungkin itu Pak sedikit kendala dari divisi produksi yang kaitannya dengan jam libur karena banyaknya pesanan. Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti itu dari divisi Bu. Saya rasa untuk jam kerja tolong disesuaikan karena tujuan dari perusahaan kita untuk menghindari drop karyawan. Kemudian untuk peningkatan produksi dan juga pemesanan mungkin bisa dilakukan perekrutan karyawan baru. Nah, soal perekrutan tersebut bisa didiskusikan dengan HRD. Begitu. Baik Pak, untuk selanjutnya akan saya tindak. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dari progres kerja dari divisi keuangan kepada Ibu Kitiana, saya persilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Kiti dari divisi keuangan. Saya akan menyampaikan progres kerja dari divisi keuangan. Untuk divisi keuangan sendiri cukup stabil pada bulan September. Untuk peningkatan pendapatan perusahaan di sini juga cukup signifikan di bulan Oktober karena ada tambahan klien tadi yang disebutkan. Nah, pada bulan November sendiri karena pemutusan kontrak kerja dari PT Adi Sucipta tadi, saya rasa tidak terlalu besar pengaruhnya karena sudah didukung dari orderan baru 2 perusahaan yang baru bergabung. Nah, di sini kendala yang kami hadapi justru ada pada karyawan sendiri. Ada beberapa karyawan baru yang belum menguasai terkait alur laporan keuangan dari divisi keuangan, kemudian juga belum cukup berbaur dengan lingkungan baru, jadi terjadi miskomunikasi hingga terjadi kesalahan dalam laporan keuangan. Untuk hal itu sudah kami koordinir dan kami coba monitoring. Lalu masalah yang terbesar pada divisi keuangan yakni menurut saya terjadi penurunan semangat kerja karyawan. Beberapa faktor menurut saya adalah para staf keuangan mulai jenuh akibat banyaknya pekerjaan yang mereka hadapi. Jadi seperti itu Pak. Baik, jadi seperti itu ya Bu. Saya harapkan untuk divisi keuangan selalu melakukan monitoring. Kemudian untuk masalah yang Ibu hadapi akan diselesaikan dalam rapat ini, yakni mengenai penurunan semangat kerja dari divisi keuangan. Saya kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung tadi sudah disampaikan beberapa dari jobdesk dan juga progres dari tiap divisi, acara selanjutnya adalah diskusi mengenai rencana peningkatan kinerja karyawan. Kepada Bapak Rafa selaku pimpinan, saya persilakan untuk memimpin diskusi kali ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi begini kaitannya dengan penurunan kinerja karyawan, saya rasa perlu adanya peningkatan hasil kerja karyawan lagi. Nah, untuk itu saya mengusulkan untuk mengadakan rekreasi tepatnya di Kuta, Bali. Nah, bagaimana kepada para kepala divisi, apakah menyetujui hal tersebut? Izin bertanya Pak, untuk waktunya sendiri itu kapan ya? Bagaimana kalau di pertengahan bulan Desember, tepatnya pada tanggal 14. Nanti kita berangkat di hari Kamis, kemudian liburannya akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari, lalu kita pulang di hari Minggu, seperti itu. Baik Bapak. Izin bertanya Pak, untuk biaya sendiri itu seluruhnya ditanggung oleh perusahaan atau bagaimana ya Pak?
Baik untuk biaya transportasi maupun penginapan nanti akan dibiayai oleh perusahaan. Jadi untuk divisi keuangan mohon menyiapkan laporan pengeluaran dari kegiatan rekreasi tersebut. Baik. Untuk pesertanya nanti kira-kira berapa orang, Pak? Kemudian untuk pesertanya saya nanti minta tolong kepada kepala divisi untuk mencatat para stafnya yang bisa ikut siapa saja. Kemudian untuk target pesertanya sendiri adalah sebanyak 50 orang begitu. Baik, Kak, nanti akan saya persiapkan. Oke, saya izin bertanya Bapak untuk pastinya sebelum melaksanakan kegiatan rekreasi, pastinya akan kita adakan rapat. Untuk rapat selanjutnya diadakan pada tanggal berapa ya Pak pastinya? Baik untuk rapat selanjutnya akan diadakan seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Desember begitu. Terima kasih Bapak. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan tentang rapat kali ini. Kepada Ibu Lutfa, selaku sekretaris dari Bapak Pimpinan, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari rapat pada sore hari ini. Yang pertama dari divisi pemasaran. Pada periode September hingga Oktober cukup terkendali. Pada bulan Oktober berhasil mendapat 2 relasi baru, yaitu PT Cipta Bangun dan Sumber Inspirasi. Namun pada bulan November, PT Adi Sucipto memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan. Selanjutnya di sisi produksi, progresnya cukup terkendali. Pada bulan Oktober terjadi peningkatan karena pesanan sangat banyak yang disebabkan adanya relasi baru, sehingga karyawan mendapat jam kerja tambahan. Kemudian terkait rekrutmen harus dikomunikasikan dahulu dengan HRD. Lalu di sisi keuangan, cukup stabil di bulan September dan terjadi peningkatan pendapatan pada bulan Oktober karena tambahan klien. Kendala terjadi karena adanya beberapa karyawan baru yang kurang kompeten menguasai alur kerja divisi keuangan. Lalu ada penurunan semangat kerja pada staf keuangan, tetapi hal itu sudah dilakukan monitoring. Selanjutnya akan diadakan rekreasi pada pertengahan bulan Desember. Diperkirakan pada tanggal 14 Desember akan dilaksanakan 3 hari, yaitu hari Kamis hingga Sabtu. Tujuan wisatanya di Kuta Bali. Transportasi dan penginapan akan ditanggung oleh perusahaan. Tugas untuk setiap divisi mencatat terlebih dahulu siapa yang bisa ikut. Lalu untuk divisi keuangan mohon membuat rancangan laporan keuangan. Untuk yang terakhir, rapat berikutnya akan diadakan pada tanggal 4 Desember 2021. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Lutfa atas notulensinya. Baik, Ibu-ibu kepala divisi sekalian dan juga Bapak Pimpinan, tibalah kita di penghujung rapat pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Rafa Perdana selaku pimpinan dari PT Bintang Sejahtera dan juga kepada kepala divisi sekalian yang telah sudi hadir. Semoga rapat ini dapat menjadikan perusahaan kita lebih maju lagi nantinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.